Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mabalah amma ba'da. Subhanalaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Masjid Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur pada Allah di mana pada malam hari ini kita masih bisa bersua kembali untuk belajar bersama. Maka kita berselancar untuk melihat ayat Allah, dan dengan bersyukur insya Allah kita akan mendapatkan cahaya ilahi dari Allah Ta'ala dan mendapatkan pencerahan dan kesadaran. Ada 3 golongan menerima kitab yang oleh Allah disebutkan di dalam surat 35 surat Fatir ayat 32, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika wal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi ada kelanjutan yang berhubungan dengan tema topik belajar kesadaran, di mana yang namanya kitab atau ayat atau Al-Quran tadi saya sebutkan sebagai nur. Bahkan tadi nuron mubinan, nur mubin, cahaya yang nyata, cahaya yang real, cahaya yang bisa dirasakan. Nah, tapi dalam penerimaan cahaya atau kitab atau ayat atau tanda atau energi tadi ada 3 golongan manusia disebutkan di sini, yaitu yang satu adalah dzalimun linnafs. Dolimun dari kata dolama yatlimu dulman, itu adalah gelap. Jadi sebetulnya ada cahaya, tapi dia tidak mau menerima, menggelapkan dirinya sendiri. Harusnya mengenal diri sendiri, meniti ke dalam diri, sejatinya dirinya itu siapa, tapi tidak mau mengenal dirinya sendiri. Kan diri sendiri itu sebenarnya kan roh. Kita ini makhluk langit, makhluk angkasa, makhluk sana, roh, karena roh mirrohi dari roh Allah diberi fasilitas tubuh ini. Nah, tubuh ini hanya sebagai kendaraan atau casing. Nanti kalau sudah lepas itu sudah berganti tempat lagi, tidak kerasan di tubuh kita ini. Nah, itulah yang orang yang dolim li nafsi, kan diartikan dolim itu menganiaya. Tidak ada Pak orang yang menganiaya diri sendiri, kecuali hanya sedikit orang yang bunuh diri. Dolim li nafsi itu ada menggelapkan diri sendiri, karena sudah ada cahaya mubinan tadi, tapi tidak mau menerima, atau bahkan tahu tapi pura-pura tidak tahu. Kan orang itu biasanya kalau sudah keadaan jatuh tempo atau sudah dalam keadaan lemah, sudah dalam keadaan di bawah, itu baru mencari-cari. Saya gambarkan tadi, orang yang masih kuat, masih ada jabatan, masih ada power, tapi tidak digunakan hal-hal yang baik, malah mendolimi dirinya sendiri. Akhirnya dia termasuk salah satu dari 3 ini. Kemudian yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Muqtasid itu tengah-tengah. Ini sudah masuk lumayan. Dapat pencerahan, kesadaran, energi, nur mubian tadi, cahaya yang terang, cahaya yang real, cahaya yang nyata tadi, dia juga menerima.
Tapi responsifnya itu kurang begitu greget. Ya. Ibaratnya lari maraton itu jane iso lari kencang tapi apa? Lari pelan sak anune dhewe. Sing penting tekan kono. Lah tapi kalau pesertanya maraton ini 1000 pelan-pelan yang 999 sudah sampai sana yang siji carry kan ya mesake kan begitu ya. Tapi yang terbaik adalah sabiqum bil khairat. Ya. Sabiqun itu kan kalau istilah musabaqah itu kan berlomba, teman. Khairat itu dalam kebaikan. Jadi orang yang berlomba dalam kebaikan ya. Maka saya terima kasih sekali ibu-ibu yang mungkin nyiapin snack ya, dan lain sebagainya itu termasuk Sabiqun bil khairat. Mudah-mudahan juga mendapat pencerahan dan energi. Kemudian ada bapak ibu yang mungkin bersedekah untuk yatim piatu atau untuk pembangunan pondok lain sebagainya itu ya, itu juga energi, menyimpan energi yang suatu saat kita akan kembali kepada kita, karena tadi semesta ini apa yang kita terima itu apa yang kita beri. Kuwate tenaga ya tenaga, kuwate ilmu kuwate harta, apalagi bisa tenaga, bisa ilmu juga bisa. Karena kalau kita kemarin kan saya sebutkan Pak, kita masih menghirup napas itu alhamdulillah ya. Karena begitu kita menghirup napas dan tidak bisa keluar, apapun yang kita punya, mobil, rumah, ladang, perusahaan, detik itu juga sudah pindah tangan. Mbok Judan kaya raya sinten mawon itu begitu menghirup napas yang terakhir atau menghembuskan napas yang terakhir, kemudian tidak bisa menghirup lagi, dah hartanya bendanya itu semua sudah bukan miliknya. Mbuh milik anake, mbuh anak milik cucuke po wong liya kan begitu. Maka kita masih bisa bernapas ini luar biasa. Wah, ya Allah, saya masih bisa bernapas. Tak sedekah 2000 misalnya, pagi-pagi 2000 nek sesasi sudah 1000. Tak kene anak yatim untuk beras untuk pirang kilo, 4 kilo nggo makan dadi energi, bocah yatim bisa belajar dan sebagainya, menjadi luar biasa itu. Itulah semesta, kerjanya itu seperti itu ya. Nah, oleh karena itu Sabiqul Bikharat ini ya, kita tadi pencerahan apa yang dimensinya frekuensi tinggi tadi ya, di situ letaknya Sabiqul. Maka Allah mengapresiasi ya, dzalika wal fadlul kabir. Demikian itulah mereka dia, dhamir huwa itu orang ketiga, dua dia, fadlul ya, fadilah, anugerah kabir yang besar, luar biasa ya. Jadi Allah itu memang memberikan apresiasi kepada seseorang itu memang yang kebanyakan orang tidak melakukan, Pak. Kebanyakan orang itu kan ya apa, pelit ya, mungkin juga kikir dan lain sebagainya. Termasuk kebanyakan orang kalau menjelang sahur itu kan tidur ya. Nah, Allah memberi apresiasi atau penghargaan orang yang waktu itu meminta maaf kan begitu. Maka kemarin surat Ali Imran ayat 17 kalau itu kan suruh istighfar ya, mohon ampun kan gitu. Jadi itulah luar biasanya kalau kita melihat petunjuk dari Allah. Lantas ayat berikutnya ya, ini juga sering tampil juga, yutil hikmata mayyasha'u wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru ila ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah, sains, kepahaman dalam beragama ya. Juga apa? Hal-hal yang berhubungan dengan hikmah yang lain kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dikehendaki dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang besar. Nah, jadi kalau orang mendapat hikmah, hikmah itu kepahaman agama yang betul-betul ya, yang ikhlas, murni, kemudian orang itu akan mendapat karunia yang banyak ya. Utiya khairon kasiro, khairon itu kebaikan, kasiro yang banyak. Wa may yadhakkaru ila ulul albab, tidaklah yang mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Tadi yang menggunakan akal. Ulul albab itu orang yang menggunakan akal. Semua orang punya akal, tapi tidak semua orang menggunakan akal. Bahkan akalnya tadi digunakan untuk hal yang tidak baik, ya, mengapusi, ya, dan lain sebagainya. Itu kan kriminal-kriminal sekarang kan sangat mengerikan, Pak, ya. Keluarga, ya, ada anak membunuh ayah, ayah bunuh anak, dan lain sebagainya itu. Karena apa? Akalnya itu digunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, satu ayat lagi, surat Al-Ahzab ayat 39, ya.
alladzina yuballiguna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada illallah wa kafa billahi hasiba, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada Allah dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungannya. Salah satu orang yang sabiqul bikhairat adalah menyampaikan risalah-risalah Allah dan dia tidak takut kepada selain Allah, takutnya itu hanya kepada Allah, karena wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi hisabnya Allah itu sangat cepat, Pak, ya. Orang yang berbuat sesuatu yang namanya hukum tabur tuwe, ya, kemudian hukum sebab akibat yang ada dalam Al-Quran, semuanya itu ya bagi Allah cepat untuk orang-orang yang itu, ya. Kalau punya dengar berita di Papua Nugini itu berapa rumah tertimbun tanah, kemudian banyak yang meninggal rata dengan tanah, itu pasti ada sebab akibat. Ternyata ya mungkin di situ banyak suatu kedoliman dan lain sebagainya, itu mesti ada sebab akibatnya. Maka yang demikian ya kita harus selalu diri kita ini ada kesadaran, ada keinsapan, ya. Dengan keinsapan itu kita akan eling lawas podo, ya. Jangan sampai kita terlena, ya, terlena. Karena yang namanya kebenaran itu harus kita fungsikan dari dalam, ya. Kita ada informasi sesuatu itu harus dari dalam dulu, bagaimana kan begitu. Karena di sini sebutkan, ya, balhum ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina ila dzalimun. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada. Tadi kan nurun mubina, cahaya yang terang, ya. Jadi ayat itu nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang dolim, orang-orang yang gelap jiwanya. Ketika orang yang gelap jiwanya memang mengingkari ayat, ya. Itu. Jadi kebenaran Al-Quran itu memang ya harus kita fungsikan pada diri kita masing-masing, sehingga kita akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan kesadaran, keinsapan itu. Karena ada cerita, Pak, itu kan, walaupun dulu saya ceritakan, ya ini saya ulang kembali. Ada yang namanya kebenaran dan kebohongan. Ini dua-duanya renang, Pak. Renang ini yang berangkal ngono ya, sing cedak. Nah, ini melepas baju, tapi begitu selesai renang, si kebohongan ini naik duluan, pakai bajunya kebenaran. Nah, akhirnya kebenaran naik ke atas belakangan, bajunya nggak ada, dibawa oleh kebohongan. Nah, maka ini sebagai ilustrasi, jangan-jangan ya ojo-ojo sing biasane kesana kemari itu malah kebohongan yang berbaju kebenaran, bisa saja. Maka yang namanya kebenaran tadi kan jadi telanjang, akhirnya mau kesana kemari kan itu ibaratnya seperti itu. Jadi memang ya kita di ayat lain jangan mengikuti kebanyakan, ya, tapi kalau kebanyakan itu ya diikuti ada dzon, misalnya seperti itu. Jadi beberapa hal ayat tadi memang nurun mubinah itu nyata, ya. Padahal itu harus kita cross check dari dalam. Kalau ada kita dogma atau apa, dari dalam ini sudah ada informasi yang namanya rukun, menjadikan pembeda dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi 3 golongan tadi juga ada istilahnya termasuk golongan kanan, hamba yang beruntung, ya. Kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan amal soleh, amal khair dan sebagainya. Yang intinya semua itu adalah untuk meningkatkan kesadaran kita, keinsapan kita, sehingga kita itu punya peran. Allah menciptakan kita di bumi ini, itu ada peran. Peran apapun kita syukuri. Wah, aku cuma ini, jangan begitu, Pak. Benar cuma ya peran sedikit pun yang ada itu melayani manusia. Nah, dalam melayani manusia itu kita
mendapat apresiasi dari Allah yang berhubungan dengan energi yang kita keluarkan tadi, sehingga ada tabungan-tabungan yang baik, tabungan-tabungan yang indah, tabungan-tabungan yang positif kembali kepada siapa? Kembali pada kita masing-masing. Maka kita dalam keluarga suami istri itu juga mencari amal khair sendiri-sendiri, jangan ngejipke wah aku ngejipne Pak Ewa ya. Swarga nunut neraka katut. Itulah mbak biyen saiki ya swarga nunut neraka mencolot kan gitu. Jadi harus kita juga cari pencerahan dalam arti melibatkan diri sendiri untuk selalu ya entah itu lewat sedekah, entah itu lewat menolong orang lain, membantu yang lemah ya, memberikan kepada anak yatim dan lain sebagainya. Semua itu nanti energi akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya ya. Mungkin ada kekilapan dimohon dimaafkan. Yahdillahu li nurihi mayasa, Allah memberikan cahaya semesta rohani pada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.